Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa Institut Pendidikan Tapanuli Selatan, Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial dan Bahasa, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar semester 4. Di sini kami membuat video presentasi untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Pengembangan Media dan Bahan Ajar PKN Sekolah Dasar. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul Menganalisis Bahan Ajar PKN di Sekolah Dasar. Perkenalkan, nama saya Mega Sariwandira sebagai moderator. Perkenalkan, nama saya Wira Swasti Sinaga sebagai penyaji. Perkenalkan, nama saya Nuranisa Hasibuan, saya sebagai penyaji. Nama saya Rohana, saya sebagai penyaji. Untuk mempersingkat waktu, kami akan memulai presentasi kami yang akan diawali oleh teman kami Wira Swasti Sinaga. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang pengertian materi pembelajaran. Dalam melakukan proses pembelajaran, diperlukan bahan ajar atau materi pembelajaran instruksional materialis yang secara garis besar terdiri dari pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang harus dikuasai oleh seorang peserta didik dalam rangka mencapai suatu standar kompetensi yang telah ditentukan. Materi pembelajaran merupakan suatu bahan kajian yang akan diolah oleh seorang guru dan dipahami oleh seorang peserta didik dalam rangka memperoleh tujuan-tujuan instruksional yang telah ditetapkan. Menurut Darwin Shah QA 07, bahan pembelajaran dapat dibedakan sebagai berikut: 1. Konsep, 2. Fakta, 3. Proses, 4. Nilai, 5. Keterampilan, dan yang terakhir prosedur. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan bacaan dari teman saya Wira Swasti Sinaga. B. Landasan dasar penentuan materi pembelajaran PKN SD. Kurikulum yang saat ini disebut KTSP atau kurikulum tingkat satuan pendidikan, yakni kurikulum operasional yang disusun oleh dan dilaksanakan di masing-masing sekolah. Sedangkan pemerintah pusat yang memberi rambu-rambu yang perlu dirujuk dalam pengembangan kurikulum yaitu 1. PP nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. 2. Permendiknas nomor 22 tahun 2006 tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah. Yang ketiga, Permendiknas nomor 23 tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan atau SKL. Yang keempat, Panduan BSNP, begitu juga dengan mata pelajaran PKN SD, standar kompetensi dan kompetensi dasarnya dapat dilihat dalam Permendiknas nomor 22 tahun 2006 tentang Standar Isi Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah. C. Sumber bahan ajar atau materi pembelajaran. Sumber bahan ajar merupakan tempat bahan ajar dapat diperoleh. Dalam mencari sumber bahan ajar, peserta didik dapat dilibatkan untuk mencarinya. Misalnya, peserta didik diberi tugas mencari artikel tentang sistem pemerintahan di koran, majalah, atau internet, dan lain-lain. Berdasarkan sumbernya, menurut Abdul Majid 2006, bahan pembelajaran dapat dikelompokkan meliputi 4 jenis sebagai berikut. Pertama, bahan cetak, antara lain handout, buku, modul, lembar kerja, brosur, leaflet, wall card, foto atau gambar, model atau maket. Kedua, bahan pembelajaran dengar atau audio, seperti kaset, radio, piringan hitam, dan CD. Yang ketiga, bahan pembelajaran pandang dengar atau audio visual, seperti video compact disc, film. Yang keempat, bahan pembelajaran interaktif atau interactive teaching material, seperti compact disc interaktif. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Rohana. Saya akan melanjutkan materi dari Nuranisa Hasibuan.
yaitu bagian D, prinsip-prinsip pemilihan bahan ajar PKN SD. Ada beberapa prinsip yang perlu diperhatikan dalam penyusunan bahan ajar ataupun materi pembelajaran. Adapun prinsip dalam pemilihan materi pembelajaran meliputi 1. Prinsip referensi, yang artinya keterkaitan. 2. Prinsip konsistensi. 3. Prinsip kecukupan, artinya materi. Penentuan materi pembelajaran. Pengembangan materi oleh guru adalah memperluas serta menekankan tujuan penguasaan materi yang harus dikuasai oleh siswa-siswi dalam bentuk tingkah laku. 1. Penyiapan dan pengelolaan materi. Hal yang harus diperhatikan dalam pengelolaan materi yaitu A. Materi berisi pokok-pokok isi materi. B. Rincian uraian batasan ruang lingkup, baik aspek kognitif, psikomotor, dan efektif. C. Penguasaan materi melalui pola kegiatan belajar di dalam kelas. D. Penilaian kesesuaian materi dengan hasil belajar perlu dilakukan secara terus-menerus dengan prinsip penilaian berbasis kelas. 2. Kriteria penentuan materi pembelajaran. Menurut Ibrahim, perencanaan pengajaran 2003 yaitu A. Tujuan pengajaran. B. Pentingnya bahan. C. Nilai praktis. D. Tingkat perkembangan peserta didik. Baiklah, teman saya Martina Aurelia akan melanjutkan pembahasan dari materi kami. Perkenalkan, nama saya Martina Aurelia Hutagalung. Di sini saya akan melanjutkan materi yang sebelumnya dibacakan oleh teman kami Rohana. F. Langkah-langkah analisis materi pembelajaran PKN SD. Adapun langkah-langkah untuk menganalisis bahan ajar adalah dengan mengevaluasi komponen-komponen materi yang mencakup kelayakan isi, kebahasaan, sajian, dan kegrafikan. 1. Komponen kelayakan isi mencakup antara lain A. Kesesuaian dengan SK, KD. B. Kesesuaian dengan perkembangan anak. C. Kesesuaian dengan kebutuhan bahan ajar. D. Kebenaran substansi materi pembelajaran. E. Manfaat untuk penambahan wawasan. F. Kesesuaian dengan nilai-nilai moral dan nilai-nilai sosial. 2. Komponen kebahasaan antara lain mencakup A. Keterbatasan. B. Kejelasan informasi. C. Kesesuaian dengan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar. D. Pemanfaatan bahasa secara efektif dan efisien atau jelas dan singkat. 3. Komponen penyajian antara lain mencakup A. Kejelasan tujuan atau indikator yang ingin dicapai. B. Urutan sajian. C. Pemberian. 3. Penyajian antara lain mencakup A. Kejelasan tujuan atau indikator yang ingin dicapai. B. Urutan sajian. C. Pemberian motivasi daya tarik. D. Interaksi atau pemberian stimulus dan respon. E. Kelengkapan informasi. 4. Komponen kegrafikan antara lain mencakup A. Penggunaan font, jenis dan ukuran. B. Layout dan atau tata letak. C. Ilustrasi gambar, foto. D. Desain tampilan. Saya kembalikan kepada moderator. Bagi teman-teman yang ingin memberikan kritik, saran, masukan, ataupun pertanyaan, kami persilahkan. Demikianlah presentasi dari hasil makalah kami. Jika dalam penyampaian kami ada kata-kata yang kurang berkenan, kami memohon maaf. Kami tutup presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.